materi ini. Kenapa kok kita harus mempelajari jujur gitu? Apa sih yang ada dalam jujur itu? Kenapa kok kita harus tahu gitu loh? Dan juga dari judulnya saja, hidup nyaman dengan perilaku jujur. Berarti kan itu tentu bahwasanya kalau kita itu bisa berperilaku jujur, maka hidup kita akan nyaman. Baik, langsung saja kita pada materi ya. Yang pertama adalah hidup nyaman dengan perilaku jujur. Nah, ini sebenarnya berperilaku jujur itu juga ada dasarnya, yaitu dalam Quran surat An-Nisa, yaitu surat An-Nisa ayat 58. Bunyinya gimana? Kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum ila akhirih. Nah, yang artinya, sungguh Allah telah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Jadi jujur itu bisa dikatakan juga dengan bisa menjaga amanat atau kepercayaan dari orang lain. Baik, kita langsung saja pada pokok materi. Yang pertama adalah pentingnya perilaku jujur. Nah, ini ada pengertiannya, adalah jujur dapat dikatakan dengan bisa menjaga amanah. Nah, ini ya. Jujur juga merupakan salah satu sifat manusia yang mulia dan biasanya mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Dan yang terakhir, kejujuran adalah perhiasan orang berbudi mulia dan orang yang berilmu. Jadi jujur itu adalah tanda-tanda orang yang bisa dikatakan berbudi mulia dan juga orang yang punya ilmu dan juga adab. Sebagai perhiasannya orang yang beradab mulia, yang berbudi mulia dan juga berilmu adalah kejujuran. Kemudian yang kedua adalah keutamaan perilaku jujur. Nah, ini ada hadis dari Bukhari Muslim ya. Oh, dari Muslim. Iya, hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini ada An Abdillah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalur rajulu yasdiqu wa yataharras sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan wa iyyakum wal kadiba fa innal kidba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalur rajulu yakdibu wa yataharra al kadiba hatta yuktaba indallahi kadaban. Nah, ini artinya ya, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, hendaklah kamu berlaku jujur karena kejujuran menuntunmu pada kebenaran ini. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena sungguhnya kejujuran itu yahdi ilal birri, menunjukkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebenaran menuntunmu ke surga. Kemudian wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Nah, ini, dan senantiasa seseorang yang berlaku jujur dan selalu jujur sehingga dia tercatat di sisi Allah itu sebagai orang yang jujur. Jadi kalau orang itu sudah punya kebiasaannya jujur, maka dicatat di sisi Allah dia sebagai orang yang jujur. Nah, kalau sudah jujur nanti mudah masuk surganya, insyaallah. Wa iyyakum wal kidba, dan hindarilah olehmu berlaku dusta. Fa innal kidba yahdi ilal fujur, karena sesungguhnya dusta itu menuntun pada ilal fujur, kejahatan. Wa innal fujuro yahdi ilan nar. Nah, dan kejahatan tadi bisa menuntunkan kita pada neraka.
Kemudian dan seseorang senantiasa berlaku dusta dan selalu dusta sehingga dia tercatat di sisi Allah sebagai pendusta. Alhamdulillah, semoga kita tidak tercantum sebagai orang yang suka berdusta ya. Kemudian lanjut kepada macam-macam kejujuran. Ini ada 5. Yang pertama adalah sidik al-qalbi, yaitu jujur dalam berniat. Kedua, sidik al-hadis, jujur saat berucap. Sidik al-amal, jujur kala berbuat. Sidik al-wa'ad, jujur dalam berjanji. Sidik al-hal, jujur dalam kenyataan. Nah, jujur dalam berniat ini apa? Jadi sidik al-qalbi itu kan dari hati ya, dari niat. Nah, ini adalah mengenai hati. Hati itu kan adalah apa ya? Sumbernya. Sumber atau dasar dari seluruh gerak langkah daripada manusia. Jika hatinya bersih, maka perilakunya juga akan ikut bersih. Tapi jika hatinya keruh, maka seluruh perilakunya juga akan mendatangkan kekeruan, kejahatan, keburukan gitu. Jadi kalau bisa, jangan kalau bisa, ya harus bisa ya. Kita itu kalau berbuat itu harus disesuaikan dengan hati. Jangan kalau kita itu berlaku baik tetapi hatinya masih buruk. Kita berucap baik kepada orang lain tetapi dalam hati kita dongkol, itu jangan. Dan yang kedua, sidik al-hadis, jujur saat berucap. Nah, ini adalah yang sering dilakukan atau dilanggar oleh orang, dilanggar oleh manusia. Jujur saat berucap, ada kalanya orang itu berucapnya itu enggak jujur, berarti dia bohong. Tapi ya lihat dulu lah kondisinya gitu. Kemudian sidik al-amal, ini jujur kala berbuat. Jadi kalau kita itu berbuat juga harus jujur gitu loh. Hal terpenting ini adalah untuk meraih posisi paling mulia di surga, ya ini, yang nomor 3 ini. Oleh karena itu kita harus selalu mengikhlaskan setiap amal yang kita lakukan. Nah, ini kaitannya dengan ikhlas. Jadi kalau kita itu berbuat ya jangan diungkit-ungkit lah. Kalau kita berbuat kebaikan, misalnya kita sudah memberi kepada orang lain, gitu ya jangan diungkit-ungkit kebaikan kita gitu. Kemudian sidik al-wa'ad, jujur bila berjanji. Nah, ini kalau kita itu sudah berjanji kepada orang lain, jangan suka mengingkari. Yang terakhir adalah sidik al-hal, jujur dalam kenyataan. Kebalikannya apa? Dusta dalam mimpi. Kenyataan kebalikannya apa? Ya bukan kenyataan. Jadi ya apa ya, kalau sidik al-hal itu ya dalam nyata. Kita itu kan hidup di dunia itu nyata ya. Dan kita juga harus bisa membiasakan untuk berperilaku jujur. Sebenarnya jujur itu kalau kita sudah biasa itu enak loh. Walaupun kita itu kadangkala kalau mau jujur itu akan malah mendatangkan kebencian gitu. Tapi nggak apa-apa. Jujur itu ya memang seperti itu. Kadang mendatangkan sesuatu yang menurut kita tidak baik. Tapi kalau kita itu sudah yakin, kalau kita itu yakin kalau jujur itu bisa mendatangkan kebaikan, ya nanti keburukan yang akan kita dapat itu nanti bakalan disusul oleh kebaikan gitu ya. Kemudian hikmah perilaku jujur, ini sudah jelas ya, ada banyak hikmahnya. Pertama apa? Akan masuk surga, amin. Terus mendapatkan kepercayaan dari orang lain, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa kita. Jadi merasa lebih tenang, memiliki banyak teman. Nah, ini pentingnya ini. Kalau dalam diri kita kehidupan sosial ya, kalau kita itu jujur, suka jujur, terus tidak suka berbohong, maka teman-teman itu juga bakalan suka gitu sama kita. Kalau kita itu sudah dikasih kepercayaan, terus kita kok mengkhianati satu kali saja, mungkin sampai seterusnya kita juga bakalan susah untuk mendapatkan kepercayaan lagi dari orang lain. Kemudian mendapatkan pahala yang besar, amin, kalau ikhlas ya jujurnya. Kemudian mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, cukup sekian ya, cukup segitu saja materinya.
bisa dipelajari atau bisa searching di Google atau di buku-buku mengenai materi. Baik, mungkin sudah cukup ya. Notisnya apa? Selamat belajar dan jangan lupa bahagia. Sudah ya. Selamat belajar, selamat untuk menempuh cita-cita. Billahi taufiq wal hidayah. Kalau ada yang kurang paham nanti bisa ditanyakan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.